Nahdlatul Ulama atau yang lebih kita kenal dengan NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang berdiri pada tahun 1926, NU dikenal menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan tasawuf. Namun, sebagai organisasi besar dengan peran sosial, budaya, dan politik yang luas, ulama-ulama NU tidak luput dari berbagai kontroversi. Kontroversi ini muncul dari pandangan-pandangan keagamaan, sikap terhadap modernitas, hingga hubungan dengan politik. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan beberapa kontroversi utama yang kerap melibatkan ulama-ulama NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kontroversi ulama-ulama NU. Di antara kontroversi yang dilakukan oleh ulama-ulama NU ialah yang pertama, sikap terhadap Wahhabisme dan Salafisme. NU sering sekali berbenturan dengan kelompok yang dianggap membawa pengaruh Wahhabisme atau Salafisme. Ulama-ulama NU secara konsisten mengkritik Wahhabisme sebagai gerakan yang dianggap mengancam tradisi Islam Nusantara. Kiai Haji Said Akil Sirot, mantan ketua PBNU, adalah tokoh yang lantang mengkritik Wahhabisme. Beliau menyebutnya sebagai ideologi yang menghapuskan tradisi Islam lokal seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur. NU juga menganggap Wahhabisme cenderung kaku dalam memahami syariat dan kerap membid'ahkan amalan yang tidak sesuai dengan tafsirnya. Kelompok Salafi menganggap bahwa kritik NU tidak berdasar dan cenderung emosional. Mereka merasa disalahpahami karena misi mereka adalah pemurnian Islam, bukan menyerang tradisi. Yang kedua, keterlibatan dalam politik. Ulama-ulama NU tidak pernah lepas dari dunia politik sejak masa Gus Dur hingga saat ini. NU sering sekali dianggap memiliki peran besar dalam mendukung atau mempengaruhi kebijakan politik di Indonesia. Pada masa Orde Baru, NU sempat mendukung Golkar, tetapi kemudian mengambil posisi oposisi setelah reformasi. Pada masa Gus Dur, NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggotanya. Beberapa pihak menilai NU terlalu larut dalam politik praktis sehingga terkadang mengorbankan peran utamanya sebagai organisasi keagamaan. Ada pula yang menilai keterlibatan NU di politik merusak netralitas ulama. Yang ketiga, isu pluralisme dan toleransi. NU sering sekali menjadi sorotan karena sikapnya yang sangat toleran terhadap keberagaman agama dan budaya. Gus Dur adalah salah satu tokoh yang dikenal memperjuangkan pluralisme. Beliau kerap membela hak-hak kelompok minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, bahkan Ahmadiyah. Dalam konteks ini, NU kerap dianggap terlalu moderat oleh sebagian kalangan Muslim konservatif. Beberapa pihak menilai sikap ini berlebihan dan justru melemahkan akidah umat Islam. Di sisi lain, mendukung NU melihat toleransi ini sebagai bagian dari implementasi Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, kritik terhadap tradisi Islam lokal. Sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara, NU mempertahankan amalan-amalan seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur. Namun tradisi ini sering dikritik oleh kelompok Islam modernis sebagai bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. NU melalui ulamanya seperti Kiai Haji Sahal Mahfuz menegaskan bahwa tradisi tersebut memiliki landasan yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun kelompok yang menolak tradisi ini seperti Salafi sering sekali menyebutnya sebagai tambahan yang tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW.
Bagi NU, tradisi lokal adalah bagian dari kekayaan Islam yang tidak boleh dihapuskan. Sebaliknya, kelompok modernis ingin memurnikan Islam dari hal-hal yang dianggap berbau sinkretisme. Yang kelima, tuduhan liberal terhadap ulama NU. Beberapa ulama NU dianggap terlalu liberal dalam menyikapi isu-isu kontemporer. Kiai Haji Hussein Muhammad sering mengangkat isu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam Islam. Namun, pandangan ini kerap dianggap melampaui batas oleh kalangan konservatif. Kiai Haji Said Akil Sirot juga sering diserang karena dianggap mendukung kebijakan pemerintah tanpa kritis, terutama terkait isu-isu kontroversial seperti RUU Cipta Kerja. Kalangan progresif dalam NU berpendapat bahwa Islam harus mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, kalangan konservatif merasa pandangan liberal ini justru merusak ortodoksi Islam. Yang keenam, kedekatan NU dengan pemerintah. NU sering sekali dituding terlalu dekat dengan pemerintah, terutama pada masa Presiden Joko Widodo. Banyak ulama NU yang mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani radikalisme dan terorisme. Namun sikap ini sering sekali dianggap kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang lain. Pada isu tertentu, NU dianggap terlalu mengikuti narasi pemerintah tanpa menyuarakan aspirasi umat Islam. Kelompok oposisi menilai bahwa NU telah kehilangan independensinya sebagai organisasi Islam dan lebih menjadi alat politik. Yang ketujuh, sikap terhadap Syiah dan Ahmadiyah. NU memiliki sikap yang lebih inklusif terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dibanding organisasi Islam lainnya. Beberapa ulama NU seperti Gus Dur dan Kiai Haji Said Akil Sirot pernah membela hak kelompok ini untuk hidup berdampingan di Indonesia. Sikap ini mendapat kritikan yang keras dari kelompok yang memandang Syiah dan Ahmadiyah sebagai ajaran yang sesat yang tidak boleh diberi ruang di Indonesia. Sebagian pihak di NU sendiri merasa bahwa sikap ini dapat menciptakan kesalahpahaman bahwa NU mendukung ajaran tersebut, padahal NU hanya mengedepankan hak asasi manusia. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, kontroversi ulama-ulama NU mencerminkan dinamika organisasi besar yang terus beradaptasi dengan zaman, dari persoalan tradisi hingga politik. Ulama-ulama NU menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga penggerak perubahan sosial. Namun kontroversi ini juga menjadi pengingat pentingnya dialog antar umat Islam untuk memperkuat persatuan. Dalam keberagaman pandangan, NU tetap menjadi salah satu tiang penyangga Islam di Indonesia, meski tak lepas dari kritik dan tantangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.